Welcome back to Sinelo. Sesuai requestan Naura Bastian, kali ini kita akan bahas film Negeri Konoha berjudul Berbalas Kejam tahun 2023. Bergenre psychological thriller, film satu ini dibintangi oleh Mbak Laura Basuki, Niken Anjani, dan Mas Reza Rahardian, sekaligus diproduseri dan diperankan sendiri oleh Om Baim Wong. Berbalas Kejam bercerita tentang seorang pria yang menjalani kesehariannya dengan bayang-bayang trauma usai peristiwa perampokan yang merenggut seluruh anggota keluarganya, yakni anak dan istrinya. Namun setelah 2 tahun berlalu, dengan tidak sengaja pria tersebut kembali dipertemukan dengan kelompok perampok yang merampok dirinya. Sekejam apakah pembalasan yang akan dilakukannya dan sebesar apa konsekuensi yang harus dirinya terima? Langsung saja, inilah Innocence Vengeance. Adam merupakan seorang arsitek jenius sekaligus kepala rumah tangga dari keluarga kecilnya. Malam itu, Adam diberi surprise oleh istrinya Lina karena hari itu merupakan ulang tahun Adam. Di situ juga ada anak tunggal mereka yang bernama Nara. Lina juga memberikan hadiah jam tangan Rolex kepada suaminya. Hal ini membuat keluarga mereka terlihat sangat bahagia dan harmonis. Namun, di tengah kegembiraan mereka, secara tiba-tiba pintu depan rumah Adam diketuk oleh seseorang, dan saat Adam membukanya, di sana terdapat 3 orang random yang tidak Adam kenali. Pria itu lalu bertanya pada Adam, "Misi pak, apa prionya ada?" Adam pun menjawab, "Nggak ada mas, mungkin salah rumah." Awalnya, Adam berencana untuk langsung menutup pintu rumahnya. Namun pria itu kembali bertanya pada Adam, "Kalau Nanda pak, Nanda ada ya?" Dirasa ada keanehan, Adam pun menjawab bahwa di sana tidak ada yang bernama Nanda dan langsung bergegas menutup pintu rumahnya. Namun yang terjadi... Setelah berhasil join room Adam, pria tersebut langsung melumpuhkan Adam. Sedangkan 2 orang yang lain mulai mengeksplor isi rumah Adam. Lina yang takut dan menjerit juga langsung dilumpuhkan oleh mereka. Setelah dirasa telah aman, mereka bertiga pun langsung meluting barang milik Adam seperti emas, jam tangan, dan uang tunai. Namun saat sedang asik looting, anak dari Adam yakni Nara malah dengan santunya mengespawnkan diri di hadapan rampok. Dirasa ada satu saksi mata lagi, salah satu dari rampok tersebut langsung mengejar dan menangkap Nara. Akan tetapi Nara terus-terusan berteriak. Karena takut ketahuan, Nara pun dibekap. Namun karena bekapan tersebut terlalu lama, Nara yang kehabisan nafas pun akhirnya malah berangkat ke alam lain. Di sisi lain, Lina yang telah sadar lalu mengambil pecahan beling di lantai yang digunakannya sebagai senjata. Lina lalu menyerang salah satu perampok dengan beling tersebut dan berhasil membuat si rampok cosplay Nick Fury. Namun sayangnya, Lina yang ternyata telah mendapatkan luka tusuk harus menyusul Nara ke alam lain. Dua tahun kemudian, usai kejadian kelam di malam itu, terlihat kehidupan Adam yang dihantui oleh rasa trauma dan bersalahnya. Adam tidak dapat tidur setiap malamnya, dan penampilan Adam kini juga sangat tidak terurus. Barang-barang di rumahnya juga jarang dibersihkan. Banyak pakaian kotor dan makanan yang telah busuk. Setiap paginya, Adam juga hanya sarapan sebungkus Indomie kari ayam. Ya, si Adam ini terlihat hopeless lah guys. Di kantor, Adam yang tidak bisa fokus pun ditegur oleh partnernya yang bernama Kian. Di sini, Kian bilang pada Adam bahwa kejadian kelam tersebut telah berlalu selama 2 tahun. Namun kondisi Adam tidak ada perubahan. Adam lalu menjawab bahwa apa yang dialaminya sangat amat terlalu berat baginya dan dirinya hanya butuh waktu lagi.
Kian lalu memberikan kartu nama seorang psikiater yang telah membantu adik Kian sembuh dari trauma yang sama seperti Adam. Kian juga bilang bahwa dirinya akan menghandle seluruh kerjaan Adam hingga dirinya sembuh dari traumanya. Teman kerja seperti ini hanya ada di film ya guys. Udah 2 tahun dah, gak ada perubahan. Lo jalani tempat. Lo coba hubungi dia 3 tahun yang lalu. Kakak gue itu kehilangan anaknya. Dan nih orang bisa nolongin dia. Gak ada salahnya lo coba. Setelah sampai di tempat psikiater dan menunggu beberapa saat, Adam pun akhirnya bisa bertemu dengan psikiaternya yang bernama Dr. Amanda. Dan seperti biasa, tiap sesi konseling itu pasti direkam ya guys. Awalnya, Adam bertingkah seperti dirinya baik-baik saja dan Adam berkata bahwa dirinya sebenarnya tidak perlu datang ke sini. Alasan Adam datang ke sini hanyalah agar dirinya memiliki kesempatan untuk kembali bekerja dengan normal. Amanda lalu berkata bahwa jika kita memiliki trauma, kita harus selalu mengingat dan menerima apa yang telah terjadi sehingga kita bisa menghadapinya, bukan malah lari dari trauma tersebut. Karena jika begitu, trauma tersebut akan selalu membayang-bayangi hidup kita. Adam lalu menjawab bahwa selama 2 tahun terakhir yang ada dalam benaknya hanyalah kejadian malam itu. Adam juga bilang bahwa dirinya mengingat wajah ketiga perampok tersebut, dari yang botak, yang memiliki janggut tebal, hingga yang memiliki tato ikan di tangannya. Adam mulai emosional dan mulai mengeluarkan air mata. Amanda lalu mengatakan bahwa semua ini bukanlah salah Adam, tapi Adam yang emosi dan emang udah rada gendeng, malah membentak dan menuding Amanda. 3 orang di sana, saya ingat semua satu persatu mukanya. Dari yang botak, dari yang badannya besar, berewokan, jalannya pincang, dari yang punya tato ikan di tangan kiri, saya ingat semuanya. Itu bukan salah kamu. Itu salah siapa? Salah kamu. Setelah konseling selesai, Adam pun pulang dengan memesan taksi online. Di jalan, Adam dan sang driver ngobrol soal hutang negara. Hingga secara tak sengaja, Adam menyadari bahwa si driver memiliki tato ikan di tangannya. Ingat guys, salah satu dari rampok tersebut memiliki ciri tato ikan di tangannya. Saat itu juga, Adam pun langsung mengecek profil dari pengemudi tersebut. Dan ya, ternyata orang yang sedang mengemudi mobil tersebut adalah Frankie Tamba, salah satu perampok yang menyerangnya dulu. Setelah sampai di tujuan, dan betapa terkejutnya Frankie saat dirinya melihat rumah Adam dan menyadari bahwa penumpang di belakangnya adalah korban perampokannya dulu. Dan yang terjadi... Pak Frankie, masih ingat sama saya? Setelah menghabisi Frankie, Adam pun membawa jasad Frankie ke daerah sepi penduduk dan membuangnya. Esoknya, Adam yang tengah belanja bulanan malah bertemu dengan Amanda. Mereka pun mengobrol-ngobrol dan terlihat hubungan mereka semakin dekat dan Amanda tampaknya mulai menyukai Adam. Sepulang dari sana, Adam melihat segerombolan berandal yang mencoba untuk merampok seseorang di mobil. Tanpa pikir panjang, Adam langsung mengambil kunci Inggris di dalam laci dashboardnya dan langsung menghampiri rampok tersebut. Sampai akhirnya... Di rumah, setelah memberi pelajaran pada rampok di jalan tadi, Adam tampak senang dan sangat puas. Setelah itu, dirinya mulai menggali informasi dari anggota rampok yang menyerangnya. Dari HP Frankie, di sini Adam mendapatkan info bahwa ciri orang yang berjanggut tebal itu bernama Giat Santoso. Dan saat ini, Giat memiliki sebuah bengkel mobil. Tak perlu pikir panjang, keesokan harinya Adam pun pergi ke bengkel tersebut dan mendapati Giat berada di sana. Adam pun mengikuti Giat yang ternyata menuju ke sebuah musola untuk bersembayang. Dan ternyata Giat telah kembali ke jalan yang benar. Kayaknya habis dengerin ceramah Dr. Zakir Naik nih orang. Adam pun mengikuti Giat masuk ke musola dan wudhu bersama. Adam menyadari bahwa jam tangan yang saat ini digunakan Giat adalah jam tangan pemberian istrinya Lina. Sama dengan Frankie, Giat tidak mengenali Adam akibat penampilannya yang berubah drastis. Happy birthday. Tinggal daerah sini, Mas. Oh enggak, mau masukin mobil di bengkel depan. Yang di jalan raya? Itu bengkel saya, Mas. Yaudah, saya duluan ya, Mas.
Di bengkel, Adam yang menunggu mobilnya direparasi lalu mengobrol dengan Giat di ruangannya. Awalnya, Adam fine-fine aja dengan cerita Giat yang sebelumnya hanya menjadi pekerja serabutan. Namun suhu kepala Adam langsung meluap ketika mendengar Giat yang berkata bahwa semua hasilnya saat ini adalah berkat kerja kerasnya. Ini orang mirip orang yang ngomong usaha dari nol padahal modal bapaknya cuaks. Sebelumnya kerja apa ya? Sebelumnya kerja serabutan, apa aja dikerjain buat nyambung hidup. Alhamdulillah mas, semua berkat kerja keras. Kerja keras. Setelah mobilnya selesai, Giat berkata bahwa jikalau terjadi masalah lagi pada mobilnya, langsung kembali saja ke bengkel miliknya karena bengkel tersebut buka sampai 24 jam dan buka setengah hari pas kiamat. Adam lalu bertanya, "Loh, montirnya lembur semua mas?" "Oh iya enggak mas, kalau malam cuman saya aja," jawab Giat. Mendengar itu, Adam yang melihat ada kesempatan langsung pergi ke toko bangunan untuk membeli Indosat, untuk membeli peralatan. Hari ke depan masih ada masalah, bawa sini lagi aja. Saya malam juga masih di sini kok. Montir malam udah pada pulang mas, saya aja yang sering lembur. Saya pasti balik lagi, Mas. Di sisi lain, pihak polisi telah berhasil menemukan tubuh dan mobil Frankie dan pastinya proses investigasi mulai dilakukan. Sementara itu, Adam yang tengah merakit alat-alat yang barusan ia beli melihat berita di TV yang memberitakan penemuan tubuh Frankie, namun saksi dan pelakunya masih belum didapati. Polisi tuh gini nih guys, kerjanya sat-sat nggak nunggu viral sama duit. Keesokan harinya, di Polres, Detektif Dias diberi informasi oleh anak buahnya soal catatan kriminal milik Frankie. Dias lalu menyuruh anak buahnya tersebut untuk mencari informasi 3 penumpang taksi online terakhir yang diantar oleh Frankie. Di tempat Amanda, Adam yang mulai terbuka lalu bercerita tentang keluarganya pada Amanda, dan Amanda yang mulai dapat merasakan perasaan Adam pun ikut menangis. Istriku namanya Lina. Anakku namanya Nara, umurnya 8 tahun. Anak yang super aktif, gak bisa diem. Baru ingat hari ini dia ulang tahun ke-10. Malamnya, Adam pun kembali mendatangi bengkel Giat. Dirinya mengambil beberapa peralatannya dan masuk ke dalam bengkel. Di sana, Giat yang sedang bekerja dikagetkan dengan kehadiran Adam yang tengah menggenggam sebatang palu. Nggak pakai arit ya guys. Saat itu juga, Giat menyadari bahwa Adam adalah korban perampokannya 2 tahun yang lalu. Giat pun meminta ampun dan berkata bahwa dirinya sangat-sangat menyesal dan tidak sengaja membekap Nara. Ia juga menambahkan bahwa saat ini dirinya telah bertobat dan mulai hidup di jalan yang benar. Tapi yalah kakek ngomong gak ngurus. Adam pun langsung melayangkan serangannya dan pergelutan seketika terjadi. Walaupun sempat terpojok, namun Adam akhirnya berhasil melumpuhkan Giat. Adam lalu mengikat Giat di sebuah bangku dan mulut serta hidung Giat telah dibekap dengan pipa yang telah terhubung ke knalpot mobil. Adam ingin membuat Giat merasakan apa yang dulu dirasakan oleh Nara. Adam lalu mengegas mobil tersebut hingga menghasilkan asap yang sangat banyak, yang of course hal tersebut membuat Giat kehabisan nafas hingga akhirnya reunian sama Nara. Di sisi lain, setelah membalaskan dendamnya kedua orang targetnya, ditambah dengan konseling dengan Amanda, saat ini kondisi Adam sudah jauh lebih baik. Adam mulai bisa kembali bekerja, bahkan sampai lembur. Kian yang telah melihat perubahan pada diri Adam, lalu menyuruhnya untuk pulang dan beristirahat. Namun bukannya pulang, Adam malah datang ke tempat praktik Amanda dan mengajaknya untuk makan malam. Setelah tenaga terisi penuh, mereka pun pulang dan langsung amsim lomle. Paginya, setelah olahraga malam, Amanda yang kesiangan pun langsung pamit pergi karena ada jadwal konseling. Setelah mandi, Adam kedatangan tamu spesial yakni Detektif Dias beserta rekannya. Di dalam, setelah berbasa-basi, Dias pun bertanya pada Adam apakah dirinya mengenal Frankie Tamba.
Adam jelas menjawab bahwa dirinya tidak mengenal Frankie Tamba. Akan tetapi, ekspresi dan nada bicara Adam terlihat sangat gugup. Adam lalu bertanya pada Diaz apa hubungan Frankie dengan dirinya. Diaz menjelaskan bahwa menurut sinyal GPS aplikasi taksi online milik Frankie, destinasi terakhirnya adalah ke rumah Adam. Oh iya pak, emang kemarin saya sempat pakai jasa taksi online, tapi saya lupa waktu dan wajah drivernya pak, jawab Adam. Diaz lalu menyecar beberapa pertanyaan ke Adam dan menjelaskan juga tentang kematian Giat. Namun sudah jelas Adam menjawab bahwa dirinya tidak tahu menahu soal kasus ini. Dirasa cukup, Diaz pun pamit pergi dari sana. Namun dapat terlihat bahwa Diaz menaruh kecurigaan pada Adam. Bapak kenal dengan yang namanya Frankie Tamba? Frankie? Enggak, saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Pakai layanan taksi online? Ada? Ada? Bapak ingat supirnya seperti apa? Enggak, saya nggak ingat mukanya juga. Maaf, ini hubungannya sama saya apa ya Pak? Menurut GPS terakhir dia pergi ke alamat sini Pak. Ini kasus gelap yang akhirnya harus kita tutup juga Pak. Si korban ini buron bersama kedua rekannya. Giat Santoso. Ya, jawaban saya nggak kenal. Setelah kunjungannya ke rumah Adam, Diaz lalu mencoba memeriksa berkas kriminal milik Giat dan Frankie, di mana Diaz menemukan kasus perampokan yang memakan 2 korban jiwa, dan itu merupakan kasus perampokan yang terjadi pada keluarga Adam. Keesokan harinya, Adam diundang datang makan siang di rumah Amanda. Di sana, Amanda mengenalkan Adam dengan kakak laki-lakinya yang baru saja pulang dari luar negeri. Dan begitu terkejutnya Adam ketika mengetahui bahwa kakak dari Amanda adalah target terakhirnya yang merupakan anggota perampok ketiga. Dan nama pria tersebut adalah Carney. Awalnya, Adam berencana untuk menghabisi Carney saat itu juga. Akan tetapi, rencana itu gagal ketika Adam melihat pistol di kantung celana Carney. Amanda lalu bercerita pada Adam bahwa Carney jarang di rumah karena sering bekerja di luar negeri. Tapi hal tersebut dibantah oleh Carney yang langsung bilang bahwa dirinya adalah seorang kriminal yang baru saja keluar dari penjara. Adam pun bertanya apa penyebab Carney masuk ke lapas. Carney menjelaskan bahwa dirinya dituduh korupsi BTS Kominfo, bukan dong, bahwa dirinya dituduh merampok. Namun sampai saat ini buktinya masih belum ditemukan. Loh, itu buktinya, yang ngomong sama Anda kan korbannya. Carney diberitahu Amanda bahwa Adam adalah seorang duda. Carney lalu bertanya pada Adam apa yang terjadi pada istri Adam. Dan yang terjadi... Istri meninggal kenapa? Sakit. Sakit apa? Sakit yang amat keras. Karena takut kelepasan, Adam pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Malamnya, kantor Amanda didatangi oleh Diaz. Di sini, Diaz meminta informasi tentang konseling Adam dengan Amanda. Namun tentunya permintaan Diaz ditolak oleh Amanda karena hal itu melanggar kode etiknya sebagai dokter. Mendapatkan jalan buntu, Diaz pun pamit pergi dari sana. Tunggu dulu, Bapak nuduh salah satu pasien saya sebagai pembunuh. Kalau pembunuhan ini berkaitan dengan pembunuhan keluarga Adam, kemungkinan target si pembunuh ada satu lagi. Sekarang informasi apa yang dokter bisa kasih ke kita? Nggak ada, saya nggak punya informasi apa-apa. Kalaupun ada, saya juga nggak bisa buka ke siapa-siapa karena itu melanggar kode etik. Setelah Diaz pergi, Amanda lalu mencoba untuk mendengarkan kembali rekaman konseling dirinya dengan Adam. Sampai akhirnya Amanda menyadari perkataan Adam yang mana salah satu dari pelaku perampokan memiliki ciri botak. Semua ini membentuk sebuah koneksi antara kakaknya Carney dan Adam. Carney yang dulu memang berpenampilan botak dan pernah masuk ke penjara 2 tahun yang lalu akibat kasus perampokan. Sedangkan Adam mengalami trauma mendalam akibat penyerangan dan perampokan yang terjadi 2 tahun yang lalu. Saat itu juga, Amanda menyadari bahwa saat ini target Adam yang terakhir adalah kakaknya sendiri. Satu persatu mukanya persis dari yang botak dan yang besar, berewokan, jalannya pincang, punya tato ikan di tangan kiri. Saya ingat semuanya. Dulu, abangku ini udah botak, kayak preman. Sementara itu, Adam telah sampai di rumah Carney dan berhasil masuk ke dalam. Di dalam, Carney telah menunggu Adam karena dirinya telah menyadari bahwa Adam merupakan korban penyerangan dirinya 2 tahun yang lalu. Carney lalu mengambil sebuah clipper dan langsung memangkas rambutnya hingga menjadi botak.
membuat penampilannya persis seperti 2 tahun yang lalu. Karni lalu berkata pada Adam bahwa sebaiknya Adam mengakhiri semua ini dan memulai hidup baru bersama Amanda, karena jika dirinya kesini hanya untuk menuntaskan dendamnya, Adam sama saja seperti menggali 2 lubang, satu untuk Karni dan satu lagi untuk dirinya. Maksud dari perkataan itu, kalau misalnya si Adam mengkoitkan Karni guys, otomatis Adam bakal kena pasal dan pasti dipenjara. Jadi sama aja kayak hidupnya udah selesai. Namun yang terjadi, Ini yang lo mau. setelah berhasil dilumpuhkan, Adam berniat untuk menghabisi Karni, tapi niat Adam digagalkan dengan kemunculan istri dan anak Karni. Loh, anaknya kok bukan Keanu? Karni lalu memohon untuk menghabisi dirinya saja dan ampuni keluarganya. Melihat hal itu, Adam yang tersadar bahwa jika dirinya melakukan semua ini, maka dirinya sama saja dengan seorang pembunuh, sama seperti Karni. Adam pun mengampuni dosa Karni dan berjalan keluar dari rumah tersebut. Di depan, Diaz beserta beberapa aparat telah menunggu Adam. Adam pun menyerahkan dirinya dan berkata pada Diaz bahwa pelaku perampokan dan pembunuh istri serta anaknya saat ini berada di dalam. Bisa diketahui bahwa Adam dan Karni akan berakhir di penjara. Namun Adam berpikir bahwa setidaknya mereka mendapat ganjaran atas apa yang telah mereka lakukan, karena jika dirinya tidak mendapatkan keadilan, maka dirinya lah yang akan membuat keadilan tersebut. Banyak kan nonton Pin nih orang. Pelaku pembunuhan istri dan anak saya ada di dalam. Selesai. 世界に痛みを神羅天聖 Seperti biasa, akting Mas Reza Radian memang semakin di depan. gila banget sih. Akting jadi orang pengidap trauma beratnya, dan juga akting pendendamnya dapat banget. Kayak bener-bener lihat orang yang udah nyimpen dendam selama 32 tahun. Itu kan masa jabatan. And bagi kalian yang kurang jelas dan punya pertanyaan atau mungkin mau request film, langsung aja ke kolom komentar ya guys. Oke, segitu dulu untuk review film Berbalas Kejam tahun 2023. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao! Subscribe ke channel Sinelo Studios.